Halo semuanya, selamat datang di Cerdas Finansial. Kali ini kita kedatangan 3 teman seru yang akan ikut membahas topik yang penting buat kita semua nih, yaitu tentang perbankan. Bersama saya Arofi, ada Raihan, ada Faiz, dan juga ada Jafar nih. Hai Raihan. Halo Alfi, sedang bisa bergabung nih. Halo juga Rofi, semuanya orang naik unta bisa lo tahu. Pasti seru nih bahas soal uang. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih, mungkin di antara kalian bertiga punya gambaran tentang bank nih. Raihan, menurut lu Ya. bank itu apa sih? Menurut gua nih, bank itu kayak tempat aman buat nyimpen duit, dan juga kita bisa minjem duit di bank. betul, gue juga mirip gitu. Soalnya itu masa bapak gue tuh narik duit sama transfer tuh di bank. Jadi menurut gue tuh bank tuh sangat penting gitu, kayak buat transaksi sehari-hari gitu. Nah, kalau gua pernah lihat di film, bank itu tempatnya banyak banget uang dan ada satpam juga biar aman. Hehe. Wah, jawaban kalian semua ada benarnya juga. Jadi, sederhananya itu, bank itu adalah lembaga keuangan yang punya peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Bank juga menerima simpanan uang dari masyarakat dan juga menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman dan juga memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran. Faiz juga tadi benar banget, bank itu memang sangat penting buat transaksi sehari-hari. Oh, jadi gitu. Jadi selain untuk nyimpan uang sama kasih pinjaman tuh, bang ngapain lagi sih, Rofi? Pertanyaan bagus, Faiz. Selain 2 fungsi utama itu, bank juga punya banyak fungsi lainnya. Misalnya seperti bank sangat membantu kita untuk melakukan pembayaran, tagihan, transfer uang ke teman atau keluarga. Bahkan sekarang kita bisa belanja online pakai kartu debit atau aplikasi bank. Jafar juga tadi ada banyak benarnya soal keamanan. Bank juga mempunyai sistem keamanan yang sangat ketat untuk melindungi uang nasabah. Terus, bank itu dapat duit dari mana sih? Kok bisa minjemin duit sebanyak itu? Nah, ini menarik, Rehan. Sumber utama keuntungan bank itu dari selisih bunga. Jadi, bunga yang dikenakan bank saat memberikan pinjaman biasanya lebih tinggi daripada bunga yang mereka berikan kepada orang yang menyimpan uang di bank. Selisihnya itulah yang jadi keuntungan dari bank. Selain itu, bank juga dapat biaya dari berbagai layanan kayak biasa transfer atau biaya administrasi rekening. Oh, kayak jualan jasa gitu ya, Rofi? Betul sekali, Jafar. Bank itu seperti perantara. Mereka menjual jasa penyimpanan dan menyalurkan dana. B, tadi kan orang kan sempat sebutin tuh jenis-jenis bank. Emangnya ada berapa aja sih? Ada beberapa jenis bank yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada Bank Indonesia, yaitu BI, yang tugasnya sangat penting untuk menjaga kestabilan di ekonomi dan nilai mata uang negara. Bank Indonesia atau biasa disebut BI ini nggak melayani masyarakat secara langsung ya. Terus, ada bank yang sering kita lihat itu, namanya apa, Pi? Nah, itu namanya bank umum, Rehan. Ini jenis bank yang paling banyak cabangan dan juga melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Mulai dari tabungan, pinjaman, sampai transaksi pembayaran. Contohnya kayak Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan lain-lainnya. Kalau di kampung gua itu ada bank kecil juga, Rofi. Apa itu disebut bank umum juga? Bisa jadi itu bank perkreditan rakyat atau biasa disebut BPR. BPR ini biasanya lebih fokus untuk melayani masyarakat dengan usaha kecil di daerah tertentu yang jangkauannya memang lebih kecil dari bank umum. Oh, gue juga pernah dengar ada tuh namanya bank syariah. Biarnya apa nih ya? Bank Besar. Bank syariah ini menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip dari Islam. Jadi nggak ada sistem bunga di sana, tapi pakai sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati di awal. Wah, jadi banyak juga ya jenis-jenis bank.
Jadi kenapa sih kita sebagai anak sekolah harus tahu banget tentang bank? Pertanyaan bagus sekali Rehan. Justru itu karena kalian kan ada generasi penerus yang perlu memahami dasar-dasar perbankan. Itu sangat penting banget untuk masa depan kalian. Kalian juga akan belajar bagaimana cara mengelola uang dengan baik, bagaimana memanfaatkan layanan bank untuk transaksi yang lebih mudah, dan bahkan mungkin nanti kalian akan membutuhkan pinjaman untuk usaha atau membeli rumah. Dengan paham perbankan, kalian jadi lebih siap secara finansial. Ya Ropi, jadi nggak cuma tempat narik duit aja. Gue jadi pengen punya tabungan sendiri dari bank. Bagus Ya, sekali, keren. bagus sekali Jafar. Menabung di bank itu langkah awal yang baik untuk belajar mengelola keuangan. Kalian juga bisa mulai dengan jumlah kecil dan belajar disiplin untuk menabung. Oke deh teman-teman, nggak kerasa ya waktu kita hampir habis. Terima kasih banyak untuk Faiz, Rehan, dan juga Jafar yang sudah berbagi pemikiran dan juga pertanyaan yang cerdas tentang perbankan. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan juga buat pendengar cerdas finansial. Ingat, pemahaman tentang keuangan itu penting untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah seru. Tetap cerdas dan sampai jumpa. Dadah. Emang ada yang selanjutnya? Bla 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 blu blu blu. Kalian akan belajar bagaimana